Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eval Chandra, NPM 2271020095, Prodi Sistem Informasi kelas D. Mata kuliah Bahasa Indonesia, guru pemangku Ibu Yurika Witazora MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media sosial atau sosial media. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Sosial media merupakan sebuah aplikasi komunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Jika kita menggunakan sosial media itu dengan benar, maka tidak mempunyai masalah saat menggunakan aplikasi sosial media itu. Banyak sekali tentang menggunakan sosial media sering terjadi akibat penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, ada pencemaran nama baik, pembagian situs, jebakan, atau dibajak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa permasalahan sosial media sampai terjadi. Terus yang kedua, bagaimana akibatnya adanya permasalahan penggunaan sosial media. Yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi masalah penggunaan sosial media. Sehingga ada tujuan penulis. Yang pertama yaitu meningkatkan cara penggunaan sosial media dengan benar. Yang kedua, menggunakan aplikasi sosial media sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sosial media tentang pengaruh positif dan negatif sosial media di dunia maya. Selanjutnya ada pengertian media sosial. Apa sih media sosial? Media sosial adalah sebuah media online. Dengan cara menggunakannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog atau jaringan sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain yang mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaksi. Jaringan sosial terbesar antara lain yaitu ada contoh Facebook, MySpace, Twitter, WA, dan sebagainya macamnya. Jika media sosial tradisional menggunakan media cetak atau media broadcast pada masa dahulu, dan sekarang berapa perkembangan pesat teknologi sekarang ini. Terus media sosial itu mengajak siapa saja untuk tertarik untuk berpartisipasi dalam mengontribusikan dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Terus ada peranan media sosial. Yang pertama yaitu sebagai sarana diskusi dengan jangkauan yang luas. Yang kedua, media untuk bertukar informasi. Yang ketiga yaitu sebagai sarana hiburan. Yang keempat sebagai sarana komunikasi. Yang kelima, mempererat pertemanan dengan teman satu sekolah atau teman kuliah. Yang keenam yaitu menjalin silaturahmi yang sudah lama putus dengan teman lama atau kekerabatan lama. Terus yang ketujuh yaitu mendapatkan banyak informasi terbaru, mengisi waktu luang, menambah wawasan. Terus ada yang terakhir yaitu tempat pembelajaran online. Terus ada dampak penggunaan media sosial. Yang pertama itu ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu kecanduan situs jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan sebagainya bisa membahayakan kesehatan dan memicu orang mengisolasikan diri. Maksudnya yaitu membingungkan atau respon kekebalan level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak fenomena mental. Akibat dari berlebihan dari media sosial itu menyebabkan kita menjadi malas. Ada juga perma yang mengusak dari berlebihan dari sosial media, yaitu berkurangnya perhatian terhadap keluarga, tergantinya kehidupan sosial, terus tersebarnya data penting yang tidak semestinya, membuat prestasi pelajar semakin menurun. Dari tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif, seseorang yang menghabiskan waktu luang di depan komputer yang tidak berguna akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi bila menggunakan mouse atau memencet catfade ponsel selama berjam-jam setiap harinya.
Terus media elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone, ponsel. Dengan adanya sosial media, seseorang akan mengalami pengurangan interaksi dengan sesama mereka dengan jumlah menit per menitnya, menyebabkan jumlah orang yang tidak dapat diajak berdiskusi mengenai masalah penting jadi semakin meningkat setiap harinya. Terus selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama yaitu media bersifat gratis. Terus yang kedua, memudahkan kita membentuk jaringan sosial mulai dari teman lama, teman saat ini sampai pada teman baru. Terus bisa dimanfaatkan untuk media promosi, iklan, atau pemberitahuan secara update. Terus ada manfaat hiburan lainnya seperti komunikasi, kuis, game, dan lain-lain yang sebagainya, bisa menambahkan pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Terus umumnya informasi yang update sangat mudah menyebar melalui situs di jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit saja kita bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Terus sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial media. Dan ada juga dengan menggunakan jaringan sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang kita belum kenal pun sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Oleh karena itu diperlukan cara untuk mengatasi kecanduan jaringan sosial ini seperti dengan membatasi waktu penggunaan internet. Jadi kita harus membagi waktu dengan baik, jangan kita lalai dengan akibat dari media sosial. Kita juga perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang berkecanduan akan jaringan sosial. Sebaiknya para pengguna situs di jaringan sosial ini tidak harus berhenti total untuk menikmati situs tersebut, namun harus mengurangi jam bermain Facebook, Twitter, lain-lain dan sebagainya. Terus ada juga bahaya yang ditimbulkan dari sosial media, internet atau sosial media. Mungkin sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Tapi ada beberapa bahaya. Yang pertama yaitu ada satu, spam. Spam adalah email disebut juga dengan pencurian identitas. Yang selanjutnya identitas yang dicuri tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Biasanya identitas yang dicuri tersebut dipergunakan untuk melakukan penipuan, pencurian, atau pembuatan legitimasinya. Terus ada cyberbullying. Cyberbullying adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja diulang-ulang. Terus selanjutnya ada konten ilegal atau di sini mengarah pada perjudian dan pornografi. Terus selanjutnya ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini sering juga terjadi dalam internet karena ketika kita menampilkan atau memposting sesuatu ke dalam internet, ternyata tanpa diketahui oleh postingan atau tampilan kita adalah hak cipta milik orang lain. Selanjutnya ada virus atau hacker. Kita dapat mendownload file yang mengandung virus yang bisa merusak sistem komputer kita atau malah meningkatkan risiko hacker mengutak-atik privasi dalam komputer kita dalam mendownload file-file kita. Terus cara mengatasi tidak mengakses informasi negatif di internet. Yang pertama itu cara meminimalisir penyalahgunaan media sosial di Indonesia adalah dengan menerapkan pembatasan konten yang telah diterapkan oleh pemerintah RRC atau melakukan penyuluhan di seluruh pelosok Indonesia. Terus banyak informasi yang didapat dari internet, bahkan internet pun sekarang dapat menandingi televisi dalam hal memberikan informasi-informasi. Yang pertama yaitu kita biasakan monitor kegiatan surfing internet yang dilakukan anak kita bisa meletakkan komputer tersebut dengan ruangan yang mudah terlihat. Terus yang kedua, bisa kita mempunyai internet pribadi, jangan sekali-kali melarang atau sangat a priori terhadap anak untuk melakukan akses internet. Yang ketiga, ingatkan selalu anak kita untuk jangan pernah merespon pesan email yang bersifat membujuk, mengancam, kasar, atau tidak senonoh atau membuat mereka tidak merasa enak. Terus yang keempat itu ciptakan bookmarks atau situs yang telah kita khusus untuk anak kita yang buat agar anak kita bisa mengakses situs internet melalui bookmark. Terus yang kelima itu perhatikan alamat website yang kita gunakan itu aman. Selanjutnya ada kesimpulan.
Media sosial merupakan suatu hal yang tak bisa kita lepaskan dari kita saat ini. Bahkan dalam perjalanan, media sosial sekarang ini telah mengubah cara hidup kita dengan berbagai tingkah, sehingga bisa kita katakan media sosial menjadi sebuah media yang penting dalam masyarakat teknologikal determinis, dan media sosial yang tak hanya menjadi sebuah penting namun juga bisa berubah sebuah identitas diri seseorang kita untuk melihat bagaimana sebuah media sosial yang berfungsi menjadi mulut kedua seseorang, sehingga menjadikan media sosial itu sebagai wakil diri di dunia maya. Dan tentunya dengan sebagai perwakilan diri ini dunia maya, maka tentu kita akan selalu menunjukkan sisi positif dari diri kita atau silence. Baiklah, itu saja penjelasan